Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini ya saya udah lama ya nggak membahas perihal insurance atau dunia perasuransian ya. Nah, tema kali ini ya saya akan bahas. Kemarin kan saya ketemu dengan calon nasabah ya. Dia sih sebenarnya udah punya polis ya. Dia udah punya polis dari salah satu perusahaan asuransi, tapi dia kecewa, teman-teman. Ya, kecewanya kenapa? Dia jelasin kepada saya bahwa si tenaga pemasar ini dari perusahaan ini menjelaskan bahwa nanti setelah 10 tahun uangnya jadi segini, jadi segini, jadi segini, jadi sekian, jadi sekian, jadi sekian. Ya. Nah, sementara polisnya saya lihat itu unit link, teman-teman. Sekali lagi teman-teman, sebenarnya ini di konten yang sebelumnya ya, saya udah pernah jelasin mengenai berinvestasi di asuransi itu bukan ranahnya teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau pure investasi, instrumen itu bukan di asuransi. Salah alamat teman-teman. Ya, kalau teman-teman mengharapkan menghasilkan investasi yang menguntungkan di insurance, itu udah salah alamat teman-teman. Bukan tempatnya. Kalau teman-teman mau benar-benar pure ya, cari instrumen investasi, larinya ke benar-benar instrumen investasi murni. Banyak lah ya. Bisa di reksadana, bisa di saham atau apapun ya, instrumennya banyak. Tapi teman-teman perlu diingat ya, berinvestasi di polis asuransi itu tidak akan maksimal. Karena kenapa? Begini teman-teman. Kita ambil analogi contoh ya, teman-teman preminya 1 juta per bulan. Premi adalah kewajiban ya, nominal yang harus dibayarkan rutin setiap bulan, mau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau tahunan ya. Pokoknya itu namanya premi. Kewajiban teman-teman nominal tertentu harus bayar, teman-teman. Ya. Contoh, kita ambil bulanan, analoginya bulanan, dia 1 juta sebulan. Nah, 1 juta sebulan, teman-teman lihat, kalau namanya unit link itu ada porsi investasi, ya, ada porsi untuk proteksi. Ya, dari 1 juta premi per bulan, itu nggak pure masuk jadi nilai investasi, teman-teman. Ya, ini calon nasabah saya ini kemarin saya ketemu, ya, dia analoginya tuh kayak nabung di bank, teman-teman. Ya, dia store premi 1 juta, nanti duit gua 12 juta, 10 tahun nanti 120 juta. No! Itu kalau nabung di bank. Ini nabungnya, ini kan namanya preminya di asuransi. Premi namanya juga, bukannya store. Store premi disebutnya ya, bukannya store nabung, bukan. Store premi. Jadi kalau premi itu ada kewajiban untuk asuransi, porsinya ada untuk investasi, alokasi investasi. Dan teman-teman, kalau contoh nih analogi 1 juta per bulan ya, 50-50 ya, 500.000 ke porsi asuransi ya, 500.000 ke porsi investasi. Nah, yang perlu dihitung itu hanya yang kita analogikan yang investasinya aja, 500.000. Dan 500.000 itu dipotong dulu teman-teman, ada biaya top up. Ya, ini basic lagi nih sebenarnya, saya jelasin nggak apa-apa ya. 500.000 untuk investasi itu dikena pemotongan biaya top up 5%. Jadi 500.000 dipotong dulu 5%. Nah, itu nanti sisanya baru dialokasikan ke dana investasi. Ya, entah dana investasi yang low risk atau medium risk ya, atau high risk ya. Gitu, teman-teman. Dan porsi yang 500.000 itu untuk jaminan apa? Buat jaga-jaga kalau teman-teman ya udah masuk nih di awal nih, terjadi klaim, perusahaan asuransi kan harus bayar, betul nggak? Nah, dana itu yang dikelola untuk porsi proteksi, ya, dialokasikan nanti untuk proteksi. Nah, terus kalau teman-teman masih punya polis yang bukunya tebal seperti ini, ya, buku polisnya tebal seperti ini, ya, ini polis lama, namanya kalau di Prudential itu Pruling Assurance Account, ya,
produknya unit link tapi versi yang lama. Nah, sekarang ada namanya PruLink Next Gen. Ya, PruLink Next Gen itu makanya kalau ini teman-teman, makanya perusahaan asuransi itu merubah supaya bagaimana caranya nasabah itu nggak sampai uangnya benar-benar habis. Nah, perusahaan keluarin namanya PruLink Next Gen. Nah, PruLink Next Gen, polisnya nggak seperti ini ya, dia udah e-policy. Jadi kalau teman-teman pilih e-policy, dia dapatnya cuma ringkasan polis, nanti dikirim ke alamat nasabah, ya, ke alamat teman-teman. Nah, kalau PruLink Next Gen itu, dia ada Pru Booster investasi. Ya, makanya kalau di yang lama itu kan nggak ada nih, di polis yang lama ini, ya, PruLink Assurance Account itu nggak ada, ya. Nah, nggak ada Pru Booster investasi nih kalau yang polis ini. Nah, kalau di PruLink Next Gen itu ada Pru Booster investasi, ya, yang besarannya itu kurang lebih 5% setahun. Jadi nggak sampai minus, teman-teman, ya. Jadi tapi tetap teman-teman, tetap saja kalau namanya berinvestasi di polis asuransi itu tidak ada yang murni, teman-teman, ya. Jadi tetap aja teman-teman nggak bisa maksimal hasilnya. Beda dengan investasi murni di dunia investasi, ya, beda, teman-teman. Ya, jadi perlu diingat, teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman ini makanya saya share, ya. Kemarin saya ketemu nasabah masih punya analogi seperti itu. Nah, ini nasabah mungkin nggak dijelasin oleh tenaga pemasar. Nah, wahai teman-teman tenaga pemasar di luar sana, ya, mohon untuk jelaskan secara detail manfaatnya. Dan bukan nabung di polis asuransi itu menguntungkan, ya. Nggak akan menguntungkan juga. Karena dia kan namanya perusahaan asuransi. Kalau perusahaan asuransi itu perusahaan yang menanggung resiko terhadap calon nasabahnya. Apabila terjadi resiko sakit, kritis, dirawat inap, meninggal dunia, atau kecelakaan. Nah, itu benar maksimal. Kalau itu benar-benar maksimal sesuai kontrak. Jadi misalkan contoh nih, uang pertahanan jiwa, ya, life insurance, atau biasa disebut warisan, ya. Teman-teman store 1 juta, uang pertanggungan katakan 2 miliar atau 1 miliar. Nah, itu udah pasti. Jadi teman-teman store nih, sebulan 1 juta, 2 bulan 1 juta, ya. Udah store setahun, misalkan contoh nih ya, berarti kan 12 juta. Meninggal dunia, ya dapatnya 2 miliar atau 1 miliar. Sesuai kontrak polis, itu pasti. Ya. Jadi walaupun store-nya baru 12 juta, meninggal dunia di tahun pertama, keluar 2 miliar. Walaupun store-nya 12 juta, itu pasti. Itu perusahaan asuransi, maksimalnya seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman, store premis 1 juta, ya kan? Pembagian alokasi 50-50, itu 500.000 asuransi, 500.000 investasi. Jadi setahun pertama, ya, teman-teman, nggak ada untung. Store-nya kan udah 12 juta, ya. 500.000 baru 6 juta, kurang malah. Ya, tergantung nilai investasinya, ya. Nanti kan dialokasin tuh, teman-teman mau ambil profil resikonya apa nih, misalkan profil resikonya yang rendah. Nah, berarti kayak cash fund, ya. Terus kalau yang ada yang fixed income. Nah, tapi kalau yang medium itu ada yang managed fund, ya. Ada managed fund plus. Nah, kalau yang high risk itu equity, teman. Nah, teman-teman sesuaikan tuh dengan profil resiko teman-teman. Gue nih profil resiko tuh apa sih? Gini nih, gue kalau namanya mau berinvestasi itu lebih seneng yang bunganya kecil tapi aman, atau yang bunganya besar tapi resiko tinggi. Ya, ada yang begitu, ya. Nah, atau yang aman-amannya yang tengah-tengah aja deh, nah moderate. Nah, itu disebut profil resiko. Jadi harus disesuaikan dengan karakter teman-teman sendiri, ya. Jadi nggak bisa dan tenaga pemasar juga harus tanyakan nih profil resikonya. Nah, kalau unit link, untuk khususnya unit link ya, kalau yang tradisional kan nggak ada investasi, dia kan, ya. Ini khusus yang unit link, yang PruLink Next Gen, ya, PruLink Next Gen, ya. Sebenarnya PruLink generasi baru sih, cuman ditranslate ke Inggris, PruLink Next Gen, ya. Itu harus dijelaskan, teman-teman.
profil resikonya nasabah masing-masing beda. Ada yang dia mau ngambil resiko, ada yang nggak mau ngambil resiko, ada yang mau aman-aman aja, tapi dia bilang, ya jangan terlalu rendah juga sih, jangan terlalu tinggi juga. Nah, ada yang moderate. Kayak gitu teman-teman. Jadi, sebagai tenaga pemasar juga harus sesuaikan juga. Dan sebagai nasabah, teman-teman, calon nasabah juga harus sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Kalau berinvestasi seperti apa. Ya. Karena kalau namanya high risk, itu memang bunga kadang tinggi, tapi turunnya bisa tinggi juga loh. Turunnya misalnya drastis. Ya. Tapi, jadi ada hukum gini lah teman-teman. Low risk, low return. High risk, high return. Di dunia investasi itu pun sama. Ya, itu pasti ada low risk, low return, high risk, high return. Kalau namanya udah risiko rendah, pasti pendapatan juga nggak tinggi, rendah pasti. Tapi kalau high risk, high return, ya pengembalian risiko tinggi, pengembalian juga tinggi. Tapi teman-teman siap nggak? Ya, mental teman-teman kalau terjadi drop shot. Nah itu teman-teman harus tahu risikonya, kayak gitu. Ya, jadi intinya teman-teman. Mau kontrak polis harus minta jelas kepada tenaga pemasarnya secara detail, plus minusnya teman-teman tanyain, karena nggak ada produk yang perfect, nggak ada. Pasti ini unggul di sini pasti ada something wrong, unggul di sini pasti ada minusnya di sini pasti ada keunggulannya, bolak-balik sama itu. Gitu ya. Jadi yang penting kalau teman-teman mau maksimalkan secara proteksi, life insurance is the best. Ya, di samping teman-teman punya investasi, instrumen investasi dimanapun, misalkan contoh. Nah, teman-teman tuh harus proteksi dengan cara berasuransi, teman-teman. Jadi satu pihak ada kantong investasi murni, teman-teman cari ya, mau investasi saham, forex, reksadana, apa whatever. Nah, investasi teman-teman, aset teman-teman tuh harus diproteksi. Karena kenapa? Kalau teman-teman nggak proteksi, suatu saat terjadi pemilik asetnya ini terjadi sakit kritis, ya, kecelakaan yang membutuhkan rawat inap kontinu, itu kan bakar duit tuh teman-teman. Bakar duit untuk apa? Untuk biaya rumah sakit, biaya kesehatan. Itu mahal teman-teman. Nggak ada yang biaya kesehatan tuh murah, apalagi sampai dirawat inap. Ada yang sampai puluhan juta, bahkan sampai miliaran. Itu kalau dirawat inap. Tergantung bobot penyakitnya ya. Nah, itu yang jadi jadi korban apa? Aset teman-teman. Aset kan ada dua ya, aset yang liquid, ada yang non liquid. Nah, kalau aset liquid itu aset yang bentuknya investasi. Ya, investasi itu yang sifatnya langsung terima uang cair gitu. Nah, itu aset liquid, ya. Nah, terus aset yang non liquid kayak rumah. Ya. Terus apalagi aset yang tanah. Nah, itu ya. Emas itu aset yang non liquid, ya. Tapi itu bisa jadi uang nggak? Bisa, cuman butuh proses, dijual dulu. Nah itu disebut aset non liquid. Kalau aset liquid langsung aset yang bisa langsung teman-teman terima nih, withdraw nih, nah ada terima uangnya. Nah itu aset liquid, ya. Tapi bukan berarti emas, tanah, terus apalagi rumah itu aset non liquid benar-benar enggak. Maksudnya nggak bisa langsung gitu loh. Mau butuh duit dana sekarang nih, cash, gue butuh dana cash nih sekarang nih. Nah itu kan harus proses jual, betul nggak? Nah nggak mungkin tiba-tiba ini rumah, sertifikat rumah, belum tentu mau. Dia kan rumah sakit butuhnya, misalkan contoh nih ya, rumah sakit butuhnya uangnya. Nah itu harus aset liquid, ya, gitu teman-teman, ya. Jadi intinya profil resiko teman-teman harus disesuaikan kalau teman-teman ambil ruling next gen atau perusahaan asuransi yang nggak harus prudensial lah, perusahaan asuransi yang produknya unit link, itu teman-teman harus tahu, ya. Sesuaikan dengan profil resiko teman-teman kalau berinvestasi, dan jangan berharap untung 100% di instrumen investasi di polis asuransi. Jangan berharap, teman-teman. Perusahaan asuransi adalah memaksimalkan untuk proteksi, itu betul. Ya, kalau teman-teman mau proteksi aset teman-teman supaya nggak habis, nah cerminin asetnya di perusahaan asuransi, itu betul. Terus teman-teman mau punya warisan, hari gini nih misalkan contoh, wah, gue belum nyiapin warisan senilai 1 miliar nih. Kalau suatu saat gue meninggal, ya kan, anak istri gimana nih? Nah, itu bisa ada namanya program warisan.
Nah, dengan uang 1 juta, teman-teman mau misalkan contoh mau siapin aset 1 miliar, ya. Sampai sekarang kan belum megang uang cashnya, ya. Gampang caranya, ya. Alokasin ke perusahaan asuransi, teman-teman cuma bayar iuran 1 juta misalkan contoh. Ya, dengan uang 1 juta, ya. Kapanpun dan dimanapun kalau dipanggil yang maha kuasa atau terjadi resiko, kan kalau namanya manusia, meninggal itu bisa berbagai cara, teman-teman. Ya, meninggal karena penyakit, satu, itu bisa. Ya, sakit kritis, yang udah stadium akhir itu bisa meninggal. Terus, meninggal karena usia, terlalu lama, udah usianya udah usia banget gitu ya, usia 75, 85, sampai 90, nah itu. Terus, yang ketiga, meninggal karena kecelakaan. Kita nggak ada yang pernah tahu resiko itu. Ya, dan kita nggak ada yang pernah berharap. Tapi, kita harus siapin kalau terjadi hal 3 itu terjadi resiko kepada kita. Nah, kita gimana itu? Nah, dengan uang 1 juta, teman-teman udah siapin dana 1 miliar untuk keluarga teman-teman. Kalau terjadi resiko sama kita. Ya, istri dan anak udah pasti dapat warisan 1 miliar. Itu pasti, teman-teman. Gitu caranya. Ya. Sekian ya, semoga menjawab ya. Jadi saya sharing juga ini kepada teman-teman ya, dari calon nasabah saya yang kemarin mau tanya-tanya ya, konsultasi dengan saya, akhirnya dia paham ya bahwa berinvestasi di polis asuransi itu nggak ada yang maksimal, teman-teman. Ya, itu jangan berharap maksimal. Salah alamat. Kalau teman-teman mau maksimalkan untuk porsi investasi teman-teman, instrumen investasi murni, saran saya. Kalau untuk polis asuransi itu untuk proteksi teman-teman, memproteksi aset teman-teman, memproteksi diri sendiri. Nah, itu cocok di sini. Oke, teman-teman, ya. Semoga ini konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman, ya. Seperti biasa ya guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa yang baru nonton konten ini ya, aktifkan tombol loncengnya dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ya, oke? Terima kasih.